Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama kami, saya Dedi Kurniawan, asal SMA Negeri 1 Sudirman. Saya Fajarati Ningrum dari SMA Negeri 1 Sudirman. Saya Siti Fatimah dari SMA Negeri 1 Sepiti Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Jadi di sini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau melakukan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini, rencana kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama bertes, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensi apa yang secara spesifik akan dikembangkan untuk diobservasi? 2 di antara yang 3 tadi, pertama mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir, apakah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dan langkah-langkah mengatasi masalahnya sendiri. Oke, baik. Jadi itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Dedi. Iya Pak. Pak, ini saya mau ada dulu, saya mau minta waktu Bapak sebentar saja Pak. Ini Pak, saya mau bercerita berkaitan dengan permasalahan saya yang ada di dalam kelas Pak. Saya merasa anak-anak di kelas saya saat jam pelajaran saya itu tidak aktif Pak, jadi pasif, cenderung lebih diam. Ketika saya di depan kelas menjelaskan, menyebabkan tulis, anak-anak hanya diam. Ketika saya tanya, kenapa sudah mengerti atau belum, mereka juga diam Pak. Saya khawatir kediaman mereka itu nggak paham dengan apa yang saya jelaskan Pak. Tujuan kita ngobrol ini apa? Harapan saya Pak dengan obrolan kita hari ini, saya memiliki solusi atau mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas itu tadi Pak. Kan kita identifikasi kira-kira penyebab siswa itu kurang antusias ada apa? Kalau menurut saya Pak, siswa tidak antusias di kelas saya itu mungkin karena pembelajaran saya yang monoton, membosankan, karena saya hanya bisa menjelaskan saja tanpa memberi arah umpan balik komunikasi 2 arah begitu Pak. Jadi saya berceramah, menjelaskan di depan tanpa saya melihat bagaimana kesiapan belajar anak. Jadi mungkin anak bosan dengan keadaan seperti itu Pak. Kalau sudah kita identifikasi, tapi juga ibu harus bisa menganalisa kira-kira apa yang bisa membuat itu anak itu tidak bosan sehingga antusias mengikuti belajar itu. Kalau menurut saya Pak, yang bisa saya lakukan adalah saya merubah cara saya mengajar Pak. Cara saya mengajar dengan membuat siswa itu lebih aktif. Kemudian saya juga harus menyediakan sumber belajar yang lebih bervariatif sehingga anak-anak lebih merasa termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi dari materi yang saya ajarkan Pak. Kemudian
Selain itu mungkin saya bisa menggunakan ice breaking untuk membuat anak menjadi semangat. Bisa saya lakukan di depan saat sebelum belajar maupun dalam saat belajar itu, Pak. Jadi kalau saat pembelajaran kira-kira akan tampak bosan, Bu berikan diskusi. Iya, Pak. Maka dari sumber satu ini kurang menarik, kita coba lagi nanti kasih sumber yang lain. Iya. Terus rencana atau langkah ke depan yang akan Ibu ambil bagaimana? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya membuat perencanaan pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, tetapi bisa mereka selesaikan dengan baik. Kemudian saya juga akan melakukan ice breaking setiap pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Kemudian setelah itu, saya juga akan mencari games-games yang menarik untuk siswa. Untuk kegiatan asesmennya nanti, Pak. Jadi asesmen itu nanti tidak hanya monoton menggunakan tes tertulis ataupun lisan. Jadi saya akan menggunakan games untuk asesmennya itu nanti, Pak. Untuk kali saya sangat mendukung dan akan mendukung itu. Memang cenderung sekarang itu anak sudah terlalu tenang dengan hal yang monoton seperti variatif. Ya, Pak. Juga asesmen itu kan sudah bisa dengan dipabulkan dengan game, ya kan? Jadi misalnya dengan aplikasi aktualis gitu kan, bisa juga A plus B. Bertahan dengan itu lebih antusias anak mengerjakan soal, mengikuti pelajaran. Namun dalam perencanaan atau langkah yang akan Ibu tempuh itu, tentunya nanti akan ketemu masalah, ada halangan. Nah, di mana komitmen Ibu dalam nanti akan melakukan itu? Komitmen saya, Pak, saya akan komit membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menarik untuk siswa. Kemudian saya akan komit untuk menggunakan bermacam-macam sumber belajar, tidak hanya buku teks saja, Pak. Saya akan berusaha mencari sumber belajar yang lebih interaktif lagi. Kemudian media pembelajaran saya juga akan saya perbaiki untuk menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga menarik minat belajar siswa, motivasi siswa belajar menjadi meningkat. Kemudian saya juga komit untuk terus belajar agar siswa-siswa di kelas saya bisa terfasilitasi dengan baik saat belajar di kelas. Baik. Jadi memang kita jangan kalah dengan siswa. Kadang-kadang kita selalu ikut mengikuti zaman, ikut mana yang terbaru. Jika siswa akan menarik mengikuti, selalu menantikan ketika Ibu akan belajar, memberikan pelajaran. Ya, saya bantu mendoakan dan saya juga penasaran ingin tahu gimana hasil dari langkah yang Ibu nanti akan kerjakan dalam 1 atau 2 minggu setelah melakukan pembelajaran itu. Kita ngobrol lagi ya, Bu. Iya, Pak, siap, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk kesempatannya hari ini. Untuk hari ini sharing-sharingnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa memberikan atau solusi ini bisa saya terapkan di kelas saya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Semangat ya, Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum, Kak. Selamat sore Pak Dedi. Ya, boleh. Baik, Pak Dedi tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Fatin. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya akan menanyakan sedikit pertanyaan. Itu yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching? Jika tadi saya melakukan coaching dengan guru, saya menggunakan pendekatan dengan alur Tirta. Itu pertama saya tanyakan tujuannya, kemudian saya lakukan juga menggali mengidentifikasi masalahnya apa. Kemudian setelah itu saya tanyakan
dengan aksi yang akan dilakukan di guru tadi itu ada masalah yang dihadapi. Kemudian terakhir tanggung jawab. Saya tanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan menghadapi masalah yang ada, sekaligus menggali potensinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh guru tadi. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya setelah sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah menggunakan alur kita ya Pak ya. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam Pak. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, Pak. saya ingin tahu pada coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah risk test, kemudian mendengarkan secara aktif, setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari 3 itu yang lebih spesifik yang mana? Yang lebih spesifik itu yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, Yang dua saya ya. kembangkan dirinya. Kemudian indikator atau tujuan yang diinginkan pada coaching kali ini. Saya ingin coach saya itu nanti dapat menemukan solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapinya Pak. Baiklah. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching ini. Iya, terima kasih Pak. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Fajar, silakan duduk Bu. Sore Pak. Selamat siang Ibu Fatima. Selamat siang Bu Fajar, gimana Bu Fajar? Silakan saya berangkat sebentar saja. Boleh duduk Bu Fajar. Ngobrol-ngobrol sebentar. Oh iya Bu Fajar, silakan. Fatima, Iya Bu. bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh Bu. Gimana Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas tadi itu. Oh, ada apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, ini agak panjang. Iya, nggak apa-apa. Saya dengarkan, saya mendengarkan cerita Ibu aja. Jadi saya itu baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Jadi pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya itu mengajar tanpa buku textbook. Iya. Jadi ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut kayaknya tanpa keberatan atau tersinggung sih Bu, memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Sebelum kita lebih jauh lagi ya Bu ya, saya mau menanyakan dulu kira-kira harapan dari obrolan kita hari ini apa ya Bu ya? Ya, saya ingin mendapatkan solusi sih Bu dari permasalahan ini. Oke, nah selanjutnya kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu menggunakan buku teks? Ya, sebenarnya saya itu sudah terbiasa Ibu ya mengajar dengan cara tersebut tidak menggunakan buku teks karena kan materinya kan udah berulang-ulang sih Bu ya, soal dari semester 1 atau dari kelas 10 itu materinya dengan yang sama yang memang sudah saya pelajari. Apa kira-kira begini Bu? Bukan Ibu bilang sudah terbiasa tidak menggunakan buku teks karena materi itu diulang-ulang. Kira-kira kelebihan apa yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Namanya kita pakai buku teks kan dari kan ngepek ya Bu. Iya benar-benar. Jadi kalau ngomongin ngepek kan jadi kita merasa nggak leluasa untuk menyampaikan materi tersebut dan kalau misalnya kita tidak menggunakan buku teks itu berarti kan kita leluasa dan bisa sebagai imunisasi dari ketika mengajar. Oh begitu ternyata. Kalau boleh tahu Ibu,
pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Kalau untuk belajar ya biasanya dari internet ya, Bu, dari Google itu pasti ya. Kemudian saya lakukan video-video juga karena kan seni ya Bu ya, jadi biar anaknya juga tidak bosan gitu. Kemudian ya sambil melihat apa ya di YouTube lah, anak-anak bebas lah untuk memilih lah istilahnya mau melihat apa untuk referensi dari anak-anak tersebut. Sambil membelajarkan berdiferensiasi ya Ibu ya. Nah sekarang menurut Ibu apa menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Bu? Kalau saya pikir-pikir penggunaan buku teks itu tidak menghambat ya dalam eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi bagi anak tersebut atau murid tersebut. Karena kalau kita pakai buku teks kan ya cuma ayo silakan anak-anak buka halaman sekian, misal seperti itu. Tapi kalau kita membebaskan anak itu, misalnya melihat dari internet atau melihat dari YouTube, itu kan berarti membebaskan mereka. Jadi kan mereka misalnya banyak referensinya, seperti itu. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Kalau semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Ibu, selain buku teks juga kita bisa menjadikan YouTube, Google maupun artikel yang lainnya bisa jadikan sumber belajar ya Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menjelaskan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Yang pertama sih saya ingin mengajak ya Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyatakan permohonan maaf yang pertama karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kemudian mungkin memang saya ini menemui lah pengen bertemu dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini cepat selesai dan tidak menimbulkan salah-salah berkepanjangan. Bapak Kepala Sekolah dulu. Untuk Bapak Pengawas kira-kira apa yang dikatakan kepada beliau? Jadi saya ingin mengatakan bahwa mengajar itu menggunakan banyak sumber belajar. Yang pertama tadi Bu, juga banyak ya, ada buku teks, ada video pembelajaran. Kemudian dengan video pembelajaran tadi itu bertujuan juga untuk murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi yang memang dibentuk dengan kurikulum kita sekarang, yaitu dengan kurikulum kita. Saya senang sekali mendengar rencana Ibu bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu ya. Sekarang dari rencana-rencana Ibu, biar rencana Ibu berhasil, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Ya saya sih orangnya sebenarnya komitmen berbulan. Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang memang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi dalam materi. Jadi kalau misalnya kita itu mengangkat murid, bahkan murid itu kan dalam materi kita pasti obrolan ya mas-masan. Dan di sini juga harus membebaskan untuk anak-anak itu belajar seperti apa. Bagus sekali Ibu, ini saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ke depannya seperti apa ya Bu ya. Mungkin cukup ya Bu ya hari ini kita obrolan kita ya Bu ya. Sudah mendapatkan solusinya ya Bu ya. Sudah Bu, terima kasih juga ya Bu ya atas waktunya sudah mendengarkan sharing saya. Keluhan saya sudah bukan keluhan ya Bu ya, kita minta solusi aja gitu ya. Yang menemukan solusinya sendiri. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Pati. Waalaikumsalam Pak Dedi. Tadi sudah menyaksikan Iya. Ibu melakukan coaching dengan coachingnya yaitu Bu Fajar. Iya. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan terkait coaching tadi. Iya. Nah, apa yang tadi Ibu lakukan saat proses pelaksanaan coaching dengan coachingnya Bu Fajar? Pada saat coaching tadi ya Pak, saya sudah melakukan coaching menggunakan alur
Pak, di mana saya menanyakan tujuan dari coaching saya tadi, kemudian saya mengidentifikasi masalah, menanyakan tentang identifikasi masalah kepada Bu Fajar, kemudian saya menanyakan rencana aksi dari Bu Fajar itu ke depannya seperti apa, dan yang terakhir saya menanyakan tanggung jawab atau komitmen sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya, kemudian menemukan solusinya, Pak. Ya, Bu, dari hasil pengamatan saya juga benar apa yang Ibu katakan tadi, sudah terlihat para proses coaching itu menggunakan alur kita, dan mudah-mudahan hasil yang dilakukan itu sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Fajar. Waalaikumsalam, Bu Fajar. Gimana kabarnya Bu Fajar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Fajar mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Fajar. Pertanyaan pertama begini, Bu Fajar. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu ada 3. Ya. Yang pertama itu ada tes, kemudian ada mendengarkan aktif, Ya. dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbeda. Oh, jadi ada 3 itu ya Bu Fajar. Nah, dari ketiga itu Bu Fajar, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik akan Ibu kembangkan ke depan? Yang pertama mendengarkan aktif, sama yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbeda. Oh, jadi ada 2 kompetensi yang spesifik ya Bu Fajar, yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Saya ingin coaching, saya menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Begitu ya. Kalau begitu sampai di sini dulu Bu Fajar, berkaitan dengan pertanyaan saya di pra coaching kali ini. Silakan Bu Fajar melakukan coachingnya bersama dengan coach Ibu. Saya akan mengamati dari sini. Terima kasih, Bu. Iya. Ditunggu. Bersama Bapak, silakan duduk. Boleh yang 2 menit? Boleh Pak, silakan. Saya mau cerita tentang kejadian atau hal yang saya alami waktu mengajar. Baik, silakan Bapak bisa bercerita. Di akhir-akhir ini saya ngajar ini makanya anak kurang senang gitu saya ajar, anak tidak. Jadi setelah kita nanti berdiskusi ya Pak ya mengenai ini, apa harapan yang memang Bapak inginkan? Ya, harapannya saya dari ini kita begini ada solusi bagaimana siswa saya yang tadinya kurang antusias mengikuti belajar saya kembali tenang dan menantikan kehadiran saya di kelas itu. Oke, baik Bapak. Jadi menurut Bapak nih ya, hal apa yang membuat peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran bersama dengan Bapak? Memang terakhir ini karena banyak rujukan juga kalau saya mengajar di kelas, saya hanya banyak utamakan ada soal-soal secara manual dengan metode ceramah gitu. Jadi memang seperti itu Pak ya. Kira-kira nih dari anak tersebut atau mungkin peserta tersebut yang memang kurang antusias dalam pembelajaran Bapak, apa saja yang membuat peserta didik itu yang kurang antusias? Terkait mungkin dengan pendekatan yang saya pakai itu metode ceramah soal ini mungkin mereka bosan gitu. Iya, bosan jadi kayak cuma ngomong aja gitu. Jadi sebenarnya saya juga sepakat sih dengan Bapak tadi. Jadi kira-kira menurut pendapat Bapak,
apa yang memang bisa membuat peserta didik lebih asik dan tidak bosan dalam pembelajaran itu? Ya, sesuai dengan kurikulum yang sekarang, mungkin saya harus menyesuaikan dengan kurikulumnya, itu mungkin harus lebih bervariasi dalam menggunakan metode pengajar, pendekatan yang lebih variatif. Kita ambil buat membiasakan memberikan fasilitas juga dan game-game mahasiswa. Nah, itu sangat menyenangkan berarti Pak ya. Jadi ada berbagai macam istilahnya biar sebelum mungkin melakukan pembelajaran kita bisa editing gitu ya Pak ya. Kemudian saya juga yakin nih Bapak bisa menggunakan berbagai macam sudah belajar yang menarik dan membuat peserta didik itu menjadi antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi untuk yang sekarang ini Bapak menyelesaikan masalah ini siapa? Mungkin rencana yang akan saya lakukan besok, pertama kali saya mencari sumber-sumber belajar yang lebih menarik sebagai acuan untuk pembelajaran saya. Kemudian juga mencari atau membuat bahan ajar dalam bentuk yang lebih menarik, misalnya PowerPoint atau menggunakan Canva. Juga mungkin dalam pemberian asesmen atau soal-soal bisa saya padukan dengan game juga, mungkin juga. Oke, baik, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya dengan keinginan Bapak tadi. Kemudian apa komitmen yang Bapak rencanakan? Yang saya komitmen harus berhasil rencana saya ini, walaupun memang tentunya ada halangan, hambatan, namun siswa yang banyak dalam satu kelas itu mereka yang punya kompetensi berbeda-beda. Mungkin saya coba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik yang siswa yang kompetensinya bagus juga dengan siswa yang kompetensinya belum bagus. Jadi saya berikan pembelajaran berdiferensiasi dan mudah-mudahan saya lakukan terus sampai saya berhasil. Bagus sekali berarti itu ya Pak ya. Sangat mendukung, saya juga sangat mendukung dari apa yang Bapak katakan. Di sini saya cuma berharap ya mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar ya Pak ya dan sesuai dengan harapan kita. Saya terima kasih sudah mau menonton cerita saya, dan nanti kalau sudah berhasil ataupun tidak, nanti saya ajak lagi ngobrol ya Bu. Oke, boleh Pak, dengan senang hati. Terima kasih ya Bu. Bu Fajar, Waalaikumsalam Bu. sudah selesai ya Bu Fajar coachingnya hari ini. Lancar Bu Fajar? Lancar. Ya, lancar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini Bu Fajar, pasca coaching ini saya akan menanyakan beberapa hal sama Bu Fajar. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi bersama Pak Dedi? Jadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Dedi, itu sudah menggunakan alur kita ya, sudah menanyakan tujuannya itu apa, sudah melakukan identifikasinya itu apa, menanyakan rencananya aksinya seperti apa, tanggung jawab dan komitmen, sehingga alur kita tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oh, itu sudah lengkap sekali ya Bu Fajar ya, sudah menggunakan alur cerita yang begitu runtut. Kemudian menurut saya juga yang saya amati tadi sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan coachingnya juga sudah menemukan solusinya ya Bu Fajar. Untuk hari ini mungkin sekian saja dulu ya Bu Fajar ya. Terima kasih Bu Fajar. Mari Bu Fajar. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.